Selamat pagi, selamat bergabung dalam devotion pagi ini. Pagi ini kita akan belajar sesuatu tentang penilaian. Pernahkah saudara merasa dinilai? Atau mungkin menilai orang lain? Saat kita bicara tentang nilai, mungkin flashback yang paling kental itu saat kita mengingat masa-masa kita dinilai oleh guru di sekolah. Tiba-tiba nilai-nilai angka 7, 8, 9, 10 di atas kertas itu mendadak muncul lagi di dalam ingatan kita. Atau saat kita kuliah mungkin, saat kita selesai sidang skripsi, kita penasaran banget nilainya berapa. Menunggu surat kelulusan sementara sebelum wisuda, pengen tahu berapa nilai saya gitu. Seandainya dapat 70, apakah itu masuk B atau C, atau apakah saya cukup baik dinilai sehingga bisa dapat A. Bahkan saat kita sudah lulus pun, kelulusan itu dinilai dalam berbagai jenjang. Ada yang lulus memuaskan, sangat memuaskan, dengan pujian. Jadi kalau ada yang bisa dapat magna atau summa cum laude itu betul-betul sangat membanggakan buat kita. Tapi tidak berhenti di situ. Saat kita bekerja pun ada sistem yang menilai pekerjaan kita, kinerja kita sehari-hari, apakah itu secara tertulis atau secara lisan. Kita diberi feedback oleh supervisor, oleh atasan, atau memang ada sistem penilaian kinerja yang diterapkan di perusahaan. Kembali lagi kita ada di bawah sorotan penilaian. Namun kadang penilaian itu bentuknya juga kadang tidak terstruktur. Contoh saat kita ada di dalam social relationship, apakah itu dalam pertemanan atau dalam keluarga, ada bentuk-bentuk penilaian tidak tertulis bahkan yang kadang diberikan kepada kita. Jadi ada kecenderungan menilai, oh orang ini sukses, atau orang ini pintar. Tapi saat kita feedback ke diri kita sendiri juga, sadar atau tidak, kita juga memberikan penilaian itu sama orang lain. Di dalam pemikiran kita ada gambaran, oh saya cocok dengan orang ini. Atau oh orang ini pendiriannya teguh sekali ya. Oh orang ini punya sikap yang susah berubah misalnya begitu. Jadi mengenai penilaian ini terjadi di sekitar kita. Saat kita sibuk memikirkan ini, kita jadi bertanya, apakah Tuhan juga menilai kita? Apakah saudara pernah bertanya seperti itu? Bagaimana cara Tuhan memandang kita, menilai kita? Ada satu ayat di 1 Samuel 16 ayat 7, saya akan bacakan untuk saudara. Aku tidak menilai seseorang seperti cara manusia menilai. Manusia menilai berdasarkan penampilan luar saja, tetapi aku menilai isi hatinya. Ini Tuhan bicara kepada Nabi Samuel saat Samuel mau mengurapi seorang raja baru, yaitu Daud. Tapi Samuel melihat kakak-kakak Daud kok sepertinya lebih potensial. Kemudian Tuhan bicara itu. Di sini Tuhan bilang dia kenal hati kita, dia bisa nilai kita dari hati kita, bukan dari penampilan luar kita. Tapi ada di perjanjian baru sebuah pandangan yang jauh lebih keren, lebih dahsyat. Saya akan bacakan ayatnya. Kita belajar di sini tentang penebusan Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 15 berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Dia di sini adalah kita. Saat kita mengaku Yesus adalah anak Allah, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita masuk di dalam rencana keselamatan Tuhan, menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Allah ada di dalam kita dan kita di dalam Allah. Ini bicara tentang apa? Saat Bapa di sorga melihat kita, yang dilihat adalah kita ini karya penebusan Kristus. Gambaran Kristus yang penuh kasih itu yang Tuhan lihat ketika Tuhan melihat kita, ketika Dia memandang kita. Karena itu kita bisa menjadi begitu sempurna sebagai orang yang dikasihi Tuhan, segitu melimpahnya, kasihnya melimpah dalam hidup kita. Apakah saudara pernah merenungkan hal ini? Merasakan betapa
hak istimewa yang luar biasa dari skema yang super keren ini yang ada di Perjanjian Baru, bahwa saat Tuhan melihat kita, yang dilihat adalah Kristus di dalam kita. Bahkan kita dilayakkan untuk memiliki Roh Allah. Saya akan bacakan kembali ayat yang powerful ini, 1 Yohanes 4 ayat 13. Ini lanjutan ayat yang tadi. Dan Ia telah menempatkan Roh-Nya sendiri di dalam hati kita sebagai bukti bahwa kita hidup bersama dengan Dia dan Ia bersama dengan kita. Renungkan ini sebentar, saudara. Roh Allah ada di dalam kita. Kita hidup bersama dengan Dia dan Dia di dalam kita. Bayangkan betapa indahnya hubungan ini. Mungkin saudara mau ambil waktu sebentar mengucap syukur atas apa yang Tuhan rancangkan ini dalam hidup kita. Karena ini membuktikan bahwa sedalam apapun posisi kita saat ini di dalam dosa, Tuhan mampu pulihkan kita dan angkat kita kembali. Dimanapun posisi kita saat ini, sesalah apapun kita, karena kita karya penebusan Kristus, ada pemulihan yang menjadi janji Tuhan di situ. Ini sesuatu yang luar biasa, janji yang masih berlaku sampai saat ini. Mungkin kalau saudara melihat ke sekeliling saudara, lihat kondisi dunia saat ini, saudara melihat ada hal-hal sedih terjadi. Berita-berita tentang kriminalitas, hal-hal yang sudah mulai tidak masuk akal sehat, itu ada di dalam berita yang kita baca setiap hari. Kalau saudara update mungkin setiap jam, itu ada lagi berita-berita yang mungkin melemahkan hati. Kita melihat ada banyak cerita iman-iman yang berguguran, orang-orang yang kita kenal dulu melayani sama-sama sekarang entah ada di mana. Orang-orang yang hilang pengharapan. Saat kita melihat ini, bisa muncul rasa khawatir dan mungkin kebiasaan kita untuk menilai itu bisa muncul kembali ke permukaan. Kita bisa melihat, aduh, ini dunia ini sudah nilainya sudah tidak bagus lagi di pandangan saya. Di mata saya nilainya sudah buruk sekali. Banyak pengetahuan yang sekarang diselewengkan dari firman Tuhan jauh sekali. Dan ada propaganda yang berlangsung secara intensif dari sosial media, dari pop culture, dan itu mempengaruhi pola pikir orang-orang berbagai usia, dari anak kecil sampai orang dewasa. Dan itu tiba-tiba membentuk sebuah prinsip hidup, gaya hidup, standar hidup yang jauh dari firman Tuhan. Ini kondisi yang sangat menyedihkan, harus diakui. Tetapi, ini ada koma, tetapi ada sebuah ayat yang indah sekali, kita akan baca sama-sama di Habakuk 2 ayat 18. Dikatakan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Konteks penulisan kitab Habakuk ini adalah ketika adanya penindasan oleh bangsa Kasdim. Jadi Nabi Habakuk sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, memohon keadilan, pembebasan di tengah keadaan yang mungkin mirip sekarang, serba tertekan, tidak menyenangkan, jauh dari ideal. Tapi sungguh ayat ini adalah perkataan yang membangkitkan iman, boosting our faith, bahwa ada janji Tuhan yang bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Ada sebuah penjelasan tentang kata pengetahuan ini, yaitu mengandung kata sight and sense. Sesuatu yang kita lihat dan sesuatu yang kita bisa rasakan, bisa kita alami, bisa kita pegang di dalamnya. Dengan kata lain, pengetahuan ini di dalam konteks ini bukan hanya teori, tetapi juga pengalaman. Mungkin saudara juga tahu bahwa salah satu cara belajar yang paling efektif adalah melalui pengalaman. Ada istilah-istilah experiential learning yang sekarang lagi banyak dipakai. Dan saya yakin saudara juga setuju dengan ini. Saya jadi ingat waktu kecil, saya diajarin tentang bagaimana caranya meluncur di kolam renang.
Saya nggak bisa berenang waktu itu. SD tapi belum bisa berenang. Jadi waktu itu mami saya kasih tahu harus gini Ci, harus gitu Ci, gitu. Kakinya gini, tangannya gini, gitu. Tapi semua teori itu baru menjadi hidup ketika saya ada di kolam renang bersama mami saya. Itu teori yang menjadi hidup karena itu saya alami. Saya ada di situ, saya ngalamin sendiri bagaimana saya bisa meluncur dari pinggir kolam ke mami saya yang udah nungguin di tengah gitu. Jadi ketika ada sebuah janji yang mengatakan bahwa Tuhan pemilik alam semesta mengatakan orang-orang yang Dia kasihi, yang dosanya telah Dia tebus, akan mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi bukan hanya pengetahuan sebagai teori, tapi mengalami kemuliaan Tuhan sedahsyat luasnya dan dalamnya lautan. Berhenti sebentar, coba bayangkan lautan ini seberapa dalam, seberapa luas. Di dalam ingatan saya, yang bisa membuat saya membayangkan hal ini adalah ketika saya ingat saya nonton film Life of Pi. Di situ ada cerita seorang anak yang terombang-ambing di atas lautan, di atas perahu penyelamat yang kecil selama berhari-hari. Dikasih lihat cara dia bertahan hidup di situ. Yang saya ingat di film itu, sejauh mata memandang itu cuma ada lautan. Dia mau melihat kemana aja, yang ada lautan, air lagi, di kiri, di kanan, di depan, di belakang, seluas itu lautan, berhari-hari, sampai dia bisa mencapai daratan. Saya masih ingat film itu, jadi saya bisa membayangkan lautan itu sebegitu luasnya dan dalamnya. Ini sebuah gambaran ketika ilustrasi tentang mengalami kemuliaan Tuhan itu adalah seluas dan sedalam air yang menutupi dasar laut, berarti kemanapun kita melihat, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berkarya, kemanapun kita bersaksi, yang akan kita lihat adalah kemuliaan Tuhan semata. Amin, saudara. Akhir kata, tetap percaya, tetap beriman, tetap doakan orang-orang yang saudara kasihi. Karena seperti air yang menutupi dasar laut, kita semua akan dipenuhi pengalaman kemuliaan Tuhan setiap hari dalam langkah hidup kita. Jadi bagaimana cara Tuhan menilai kita, memandang kita? Sebagai orang-orang yang hanya akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan setiap hari dalam hidup kita. From glory to glory. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mohon Roh Kudus memeteraikan setiap ayat, setiap firman yang kami baca, setiap pengertian, sehingga kami bisa berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain sesuai rancangan yang sorga sudah buat setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti devotion pagi ini. Sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.